9 jenis sumber pemasukan untuk memperkaya diri. Halo semuanya. Banyak dari kita yang memulai dengan satu sumber penghasilan aja. Tapi ketika uang kita semakin banyak, gaji kita semakin bertambah, penting banget untuk punya sumber penghasilan yang beragam. Kalau kata Warren Buffett kayak gini, kalau kamu nggak menemukan cara untuk mendapatkan uang, ketika tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Karena makin banyak sumber penghasilan, risiko masalah finansial yang kita hadapi bisa berkurang karena kita punya pemasukan dari berbagai tempat. Dan kesempatan untuk mengembangkan kekayaan kita juga jadi semakin besar. Nah, makanya di video kali ini aku mau share 9 penghasilan yang harus kalian tahu dan mulai kalian tambahin ke skill kalian untuk mengembangkan kekayaan. Yang pertama yaitu tentunya penghasilan dari pekerjaan utama ya. Ini penghasilan dari pekerjaan utama kalian saat ini. Bisa jadi mungkin dokter, konsultan, data analis, software developer, atau tukang kayu deh. Intinya, kalian menukar uang untuk mendapatkan uang. Kalian bekerja, kalian dapat uang. Kalau kalian nggak kerja, kalian nggak dapat uang, kecuali lagi cuti. Kebanyakan dari kita mulai dapat uang pertama kali itu dengan bekerja untuk sebuah perusahaan misalnya. Kita ngasih layanan kita, terus kita digaji. Tapi kalau kalian mau mengembangkan kekayaan, jangan habisin karir kalian hanya bergantung sama penghasilan utama ini doang ya. Karena yang pertama, ini berisiko. Gimana kalau perusahaan kalian mengecil atau downsizing atau diakuisisi? Kalau kalian pekerja yang hebat, aset yang berharga bagi perusahaan, mungkin aman. Tapi kalau kalian dipecat, kehilangan pekerjaan, ya penghasilan kalian juga bakal hilang. Terus alasan yang kedua, pajaknya banyak banget. Dari semua penghasilan yang bakal kita omongin, penghasilan dari pekerjaan utama ini paling tinggi pajaknya, yaitu pajak penghasilan. Meskipun besarannya variatif ya, bahkan penghasilan kurang dari 4,5 juta rupiah per bulan nggak kena pajak. Tapi semakin banyak gaji kita, semakin besar pajaknya. Belum lagi potongan-potongan lain untuk BPJS misalnya. Terus alasan yang ketiga, butuh banyak kerja keras. Untuk mendapatkan penghasilan ini, kita harus bekerja secara aktif. Nggak bekerja, nggak ada penghasilan. Jadi, cara mendapatkan penghasilan yang satu ini dalam jangka panjang bisa bikin stres dan capek, terutama kalau kalian ngerasa nggak punya pilihan lain. Intinya, kita semua mulai dari suatu tempat dan banyak dari kita yang mulai dengan menukar waktu untuk dapetin uang. Dalam jangka pendek, ini nggak masalah, justru bagus. Tapi kuncinya, jangan bertahan di situ terus. Kita harus bekerja untuk meningkatkan penghasilan utama kita supaya bisa menghasilkan sumber penghasilan lainnya. Lanjut ke sumber penghasilan yang kedua yang perlu kalian pahami dan tambahin ke skill kalian, yaitu penghasilan dari side hustle. Ini bisa dari kontrak tambahan atau kerja freelance di luar penghasilan utama kalian, terutama kalau kalian punya skill yang sangat diminati. Misalnya, kalian analis keuangan yang jago bikin model perkiraan. Kalian punya kenalan yang pengen mulai bisnis tapi nggak tahu cara bikin model keuangan. Kalian bisa jual jasa kalian untuk dapetin tambahan pemasukan. Misalnya kalian seorang graphic designer. Kenapa nggak pakai skill kalian dan jual itu secara online? Dengan platform kayak Upwork dan Fiverr, kalian bisa dengan mudah dapetin klien yang mau banget untuk bayar kerjaan desain kalian. Tapi kalau kalian nggak mau bikin model keuangan atau kerjaan desain di luar jam kerja, ya nggak masalah juga. Side hustle nggak harus selalu berkaitan sama pekerjaan utama kalian. Dengan internet yang ada di zaman sekarang, dengan media sosial, selama kalian punya laptop atau handphone dan koneksi ke internet. Tapi hati-hati, jangan sampai side hustle ini bikin kalian kerja 40 jam ekstra di atas atau melebihi kerjaan utama kalian. Dan juga pastiin bahwa kalian itu nggak melanggar kontrak kerja di pekerjaan yang utama ya, kalau kalian mau menjual jasa kalian ke tempat lain. Tapi even side hustle yang kecil tuh bisa jadi cara yang bagus untuk mulai punya banyak sumber penghasilan. Misalnya side hustle kalian itu mulai banyak diminati, banyak yang order desain dari kalian. Nah, gimana dong? Oke, ini dia penghasilan ketiga yang perlu kalian pahami dan tambahin ke skill kalian, yaitu penghasilan dari bisnis. Secara teknis, sebenarnya sejak awal side hustle kalian itu bisa masuk ke kategori penghasilan bisnis.
Tapi banyak dari kita yang mungkin nggak tahu apakah side hustle ini bakal jadi sesuatu yang cuman sekali atau sesuatu yang mau kita terusin jadi bisnis jangka panjang. Side hustle yang kecil-kecilan itu cara aman lah untuk mencoba-coba ide bisnis kita. Jadi misalnya kalian lihat ada potensi di side hustle kalian dan kalian mau investasi waktu dan energi untuk jangka panjang. Kalian mau nambah daftar klien, kalian mau bikin lebih banyak layanan dan produk, kalian mau ngerjainnya dengan serius kayak bisnis yang beneran, nah itu bagus. Beda sama penghasilan utama yang dibatasi secara gaji ya dari perusahaan. Kalau kalian punya bisnis sendiri, batas penghasilan kalian di bisnis ini tuh ibaratnya langit gitu, karena besar banget potensinya. Kalau produk atau layanan kalian bagus, potensi penghasilannya bisa gede banget. Selain itu, keuntungan lain dari punya penghasilan bisnis adalah bisa mengurangi beban pajak. Kalian bisa potong semua biaya yang wajar dan perlu dari penghasilan bisnis kalian. Misalnya buat komputer, alat tulis, biaya barang, bahkan kantor bisa di rumah kalau kalian mau pakai buat bisnis kecil-kecilan kalian. Tapi kalau misalnya mau ngerjain bisnis sendiri bukan buat kalian, gimana dong? Apa aja cara-cara lain untuk menambah sumber penghasilan? Oke, ini dia jenis penghasilan yang keempat yang perlu kalian tahu dan tambahin ke skill kalian, yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu simple, dapat uang dari meminjamkan uang. Kalian mungkin punya rekening di bank dan kalian mungkin pernah masukin uang ke tabungan atau ke deposito ya. Meskipun nggak banyak, kalian kemungkinan dapat bunga dari tabungan itu. Ini adalah salah satu bentuk pendapatan bunga. Kalau kalian mau punya uang tunai yang lumayan, bagusnya simpen di akun yang ngasih bunga, kayak tabungan bunga yang tinggi atau sertifikat deposito. Nah, pastiin kalian tuh selalu punya uang tunai atau uang cash yang liquid, yang bisa ditarik dan diakses dengan cepat. Tapi kalau kalian nggak butuh uang itu selama beberapa tahun, kenapa nggak pakai itu untuk dapetin bunga? Tapi aku mau jelasin dulu nih, pendapatan bunga itu nggak bakal bikin kalian kaya. Ini mungkin membantu uang kalian tetap sejalan sama inflasi, alias uang kalian akan tetap bersaing sama inflasi. Tapi cuman itu aja. Nah, jadi apa dong sumber penghasilan yang benar-benar bisa membantu kita mengembangkan kekayaan? Oke, mari kita bahas beberapa di antaranya. Ini adalah jenis penghasilan yang kelima yang perlu kalian pahami dan tambahin ke skill kalian, yaitu pendapatan dividen. Pendapatan dividen sebenarnya mirip dengan pendapatan bunga. Tapi bedanya, kalian dapat uang dari kepemilikan saham perusahaan. Misal, kalian punya saham perusahaan Apple. Dengan punya saham ini, kalian jadi pemilik sebagian kecil dari Apple. Ketika Apple dapat untung, mereka bisa pilih untuk investasi ulang uangnya ke Apple atau kasih dividen ke investornya, yaitu kalian salah satunya, si pemilik saham. Beberapa orang pakai pendapatan dividen sebagai tambahan penghasilan untuk dibelanjain. Memang tempting banget. Pemasukan ekstra yang masuk ke rekening kita hanya karena kita memegang saham yang tepat. Tapi saranku, tahan godaan itu dan reinvest dividen tersebut. Jadi setiap kali kalian dapat pemasukan atau pendapatan dari dividen, otomatis beli lagi saham yang baru. Dengan cara ini, kalian bisa menguatkan pengembalian jangka panjang dan kekayaan kalian lewat kekuatan bunga majemuk atau compound interest. Karena saham yang dibeli dengan dividen yang diinvestasikan ulang akan menghasilkan dividen lagi di masa depan. Next, jenis penghasilan keenam yang perlu kalian pahami dan tambahin ke skill kalian untuk mengembangkan kekayaan adalah capital gain. Menurutku ini adalah rahasia utama untuk mengembangkan kekayaan. Capital gain ini sendiri adalah jumlah kenaikan harga aset saat kita membelinya hingga saat kita menjualnya. Ya simpelnya, capital gain itu adalah keuntungan dari penjualan aset. Bisa rumah, indeks fund dari portofolio kalian, atau bahkan tas mewah yang kalian beli di toko saat lagi diskon. Sebenarnya apapun jenis aset sih. Dan capital gain ini terjadi ketika kalian menjual aset nilainya lebih tinggi dari harga belinya. Misal, kalian beli rumah seharga 500 juta dan harga jualnya 650 juta. Maka kalian punya capital gain sebesar 150 juta. Atau kalian beli saham seharga 300 ribu dan jual seharga 600 ribu. Artinya, kalian punya capital gain sebesar 300 ribu. Lalu kalian beli tas
yang lagi diskon harganya misalnya 20 juta, lalu kalian jual 30 juta. Maka kalian punya capital gain sebesar 10 juta. Tapi ada beberapa aturan detail yang harus kalian pahami soal capital gain. Yang pertama, lama waktu kalian pegang aset. Tergantung berapa lama kalian pegang suatu aset, kalian bakal kena pajak capital gain jangka panjang atau jangka pendek. Biasanya, kalau kalian pegang aset lebih dari setahun sebelum dijual, capital gain atau loss kalian dianggap jangka panjang. Nah, kalau kurang dari setahun, maka dianggap jangka pendek. Pajak capital gain jangka pendek biasanya lebih tinggi dari pajak capital gain jangka panjang. Terus, aturan yang kedua, aset properti pengecualian kepemilikan rumah. Kalau kalian tinggal di properti minimal selama 2 tahun. Keuntungan pertama sebesar 250 juta atau 500 juta kalau kalian menikah, itu bebas pajak karena pengecualian kepemilikan rumah. Ada orang-orang yang berhasil banget memanfaatkan aturan ini dan mereka dapetin keuntungan besar tanpa pajak dari penjualan rumah mereka. Dan ini aturan yang ketiga, yaitu realized versus unrealized, atau yang disadari versus yang tidak disadari. Capital gain dikenakan pajak saat kalian menjual investasi yang nilainya naik. Keuntungan yang masih di atas kertas itu disebut sebagai unrealized gain atau yang tidak disadari. Dan kalian nggak perlu bayar pajak sampai kalian jual aset tersebut. Misalnya, portofolio investasi kalian naik 20 juta tahun ini, tapi kalian nggak jual, itu adalah unrealized gain. Dan kalian nggak perlu khawatir soal pajak sampai kalian menjual aset itu. Intinya, kalau mau benar-benar mengembangkan kekayaan, kalian butuh penghasilan capital gain. Dan untuk dapetin penghasilan capital gain, kalian perlu aset yang ngasih capital gain yang bagus. Favoritku adalah investasi di pasar saham yang simple, yaitu di index fund, yang biayanya rendah. Dan cara lain untuk mendapatkan penghasilan dari aset, ya sewain aset yang kalian punya. Oke, lanjut. Jenis sumber penghasilan ketujuh yang perlu kalian mengerti dan tambahin ke skill kalian untuk mengembangkan kekayaan, yaitu pendapatan sewa. Kalian punya aset kayak rumah dan kalian sewain supaya dapetin uang sewa dari penyewa setiap bulan. Gampang kan? Secara teori iya, tapi kenyataannya nggak semudah itu. Ada banyak cara untuk ngasilin pendapatan sewa, dan nggak ada yang sama. Mulai dari rumah, apartemen, maupun gedung kayak ruko gitu misalnya. Kalian bisa ubah sebuah rumah yang udah ada jadi properti sewaan. Beli properti yang misalnya udah jelek dan kalian renovasi, atau invest di gedung komersial bareng investor lain. Gimana soal pembiayaannya? Kalian bisa beli properti tunai atau taruh uang muka kecil atau DP. Renovasi rumah itu dan refinancing dan ambil untung. Banyak banget cara untuk mulai mendapatkan penghasilan dari pendapatan sewa. Kalau kalian bisa nemu metode yang cocok buat kalian, ini bisa jadi cara yang bagus untuk diversifikasi penghasilan kalian. Lanjut, jenis penghasilan ke-8 yang perlu kalian pahami dan tambahin ke skill kalian. Masih tentang nyewain aset sih sebenarnya, yaitu pendapatan royalti. Yang satu ini mungkin agak unik dan gak semua orang cocok atau tertarik ya, tapi bisa banget berhasil. Jadi aku mau bahas. Intinya, konsep pendapatan royalti ini mirip sama pendapatan sewa, tapi bukannya nyewain aset fisik kayak properti. Kita nyewain aset kayak lagu, foto, atau desain grafis. Misalnya kalian musisi yang menulis lagu dan setiap kali lagu kalian itu diputar di radio, kalian bakal dapat pembayaran royalti dari radio tersebut. Atau kalau kalian graphic designer, kalian bikin template grafis yang asli buatan kalian dan dapetin royalti kecil setiap kali ada yang download desain kalian. Atau kalau kalian penulis, kalian menulis buku dan penerbit bayar royalti ke kalian setiap kali buku itu terjual. Tergantung pada jenis aset yang kalian buat dan seberapa populernya, jumlah penghasilan royalti bisa bervariasi. Tapi yang enak dari jenis pendapatan ini adalah, sekali kalian bikin asetnya, kerjaan kalian udah selesai. Tinggal nunggu tuh aset kalian bisa terus menghasilkan uang. Entah itu 5.000 atau 50.000 selama bertahun-tahun ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke 2 jenis penghasilan yang terakhir. Tapi banyak yang bilang ini bukan sumber penghasilan beneran. Tapi menurutku tetap aja ini uang dan membantu menutupi biaya yang ada. Atau at least hemat lah.
Jadi aku akan bahas ya. Nah, jenis sumber penghasilan ke-9 yang perlu kalian tahu dan pahami, yaitu bantuan dari pemerintah. Mungkin bakal banyak dari kalian yang bilang, lah itu mah bukan penghasilan. Oke, dengerin dulu. Pemerintah punya banyak uang, yang asalnya salah satunya dari pajak kita. Dan itu mereka distribusikan ke berbagai program, kayak misalnya PKH, KIP, bantuan iuran JKN, bantuan langsung tunai, macam-macam deh, sampai subsidi listrik dan LPG. Ya memang ada program perlindungan sosial lain dari pemerintah, yang mana kita juga ikut kontribusi untuk iuran, kayak iuran untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tapi intinya kita dapat uang dari pemerintah dalam berbagai bentuk. Kadang yang langsung kayak cek stimulus waktu krisis COVID, atau yang nggak langsung lewat program publik kayak taman kota, fasilitas transportasi umum, sekolah negeri, dan layanan-layanan publik kayak polisi dan pemadam kebakaran. Dan kebanyakan layanan publik itu bisa gratis atau enggak, ya murah banget lah, lumayan terjangkau gitu ya. Tapi bayangin kalau kalian harus bayar sendiri semua layanan-layanan ini, dengan harga yang mahal karena fasilitasnya lumayan oke. Jadi, meskipun kita nggak langsung dapat uang dari pemerintah, menurutku, uang yang bisa kita simpan karena adanya layanan itu sama dengan uang yang kita hasilkan. Jadi, kalian wajib pahami semua bantuan dan subsidi dari pemerintah dan maksimalkan manfaatnya. Aku pribadi banyak pakai program pemerintah kayak BPJS Kesehatan buat ngurangin biaya asuransi kesehatan. Kita doain aja ya, semoga ke depan pemerintah bikin program pendidikan yang full gratis dari TK sampai SMA atau bahkan sampai kuliah. Lanjut, jenis sumber penghasilan ke-10 yang perlu kalian tahu dan pahami. Poin perjalanan. Lagi-lagi nih, banyak yang bakal bilang ini bukan penghasilan, dan secara teknis benar sih. Tapi aku mau bahas ini karena memahami cara mendapatkan dan menggunakannya nggak cuman bisa bikin kita ngirit dan hemat, tapi juga ngasih manfaat ekstra yang oke banget. Yang aku maksud dari poin perjalanan adalah miles dan poin yang biasanya kita dapat dari penggunaan program loyalitas maskapai atau dari kartu kredit. Kalau kalian pintar ngatur strategi saat pakai kartu kredit, miles dan poin yang kalian kumpulin bisa jadi sumber penghasilan tambahan untuk bayar perjalanan kalian. Daripada pakai kartu debit buat pengeluaran kayak makan di restoran atau biaya traveling, kita pakai kartu ini untuk dapat poin untuk setiap pembelian yang kita lakuin. Katakanlah, kita udah berencana mau traveling untuk liburan akhir tahun. Jadi, kita bisa dengan sengaja rutin belanja pakai kartu kredit untuk ngumpulin poin, supaya nantinya poin yang terkumpul bisa dipakai untuk dapat diskon tiket pesawat atau bahkan dapat tiket gratis. Lagi-lagi, menurutku, uang yang bisa kita simpan itu sama dengan uang yang dihasilkan dari poin perjalanan ini. Jadi, kalau kalian belum punya sumber penghasilan poin ini, mungkin perlu deh kalian pertimbangkan. Kalian udah ngeluarin uang buat belanja-belanja, jadi kenapa nggak dapetin manfaat ekstranya sekaligus? Oke, itu dia 9 jenis sumber penghasilan yang menurutku bisa bikin kita semua kaya raya kalau kita kuasai. Seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.